Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Mu'afai dari kelas 12 TM1 absen 23. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial atau video praktik untuk ujian praktik informatika dan IPAS terkait proyek yang saya rancang, yaitu Smart Regulator. Jadi di sini saya akan menggunakan Walkmi. Langkah pertama adalah kita membuat perangkat awal terlebih dahulu, yaitu adalah ESP32. Kemudian di sini kita starter template yang kosong saja. Nah, di Smart Regulator ini didasari oleh problem yang terjadi di masyarakat, yaitu banyaknya kasus kebakaran terjadi akibat kebocoran gas. Maka dari itu saya mengangkat masalah tersebut dengan membuat sebuah prototipe perangkat sederhana, yaitu Smart Regulator Gas, yang dapat mendeteksi kebocoran gas dan juga memberikan peringatan terkait kebocoran gas yang terjadi. Untuk komponen yang dibutuhkan, pertama yang pasti ESP32, kemudian ada potensiometer. Di sini karena dalam platform Walkmi tidak terdapat sensor gas ataupun tekanan gas, maka saya menggunakan potensiometer ini untuk mensimulasikan sensor gas. Kemudian ada servo motor. Servo ini mensimulasikan katup regulator gas yang nanti dapat terbuka dan tertutup otomatis. Kemudian ada LED. Kita bentukkan LED merah dan hijau, yang dimana merah menandakan bahwa ada kebocoran gas yang terjadi. Kemudian buzzer sebagai alarm. Terakhir kita membutuhkan resistor. Di sini kita menggunakan 220 ohm. Baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan masing-masing perangkatnya, yang dimana pertama adalah potensiometer. Ini itu kita pin VCC, kita hubungkan ke pin 3V3. Selanjutnya adalah pin GND atau ground, kita hubungkan ke ground juga. Kemudian pin SIG yang di tengah ini kita hubungkan ke pin ke 34 di sini. Potensiometer terhubung. Selanjutnya adalah motor servo. Motor servo itu di sini pertama itu adalah pin V+, itu kita hubungkan ke pin 5 volt. Kemudian selanjutnya adalah pin ground, kita hubungkan ke ground juga. Selanjutnya adalah pin PWM, kita hubungkan ke pin 18 yang ada di ESP32. Pin 18. Baik, selanjutnya adalah LED merah, ini indikator bahaya. Pin anodnya kita hubungkan ke salah satu resistor. Kemudian ujung resistornya yang satu kita hubungkan ke pin nomor 5. Dan pin cathode
atau pin yang pendek ini kita hubungkan ke ground. Lakukan hal yang sama pada LED yang kedua, yaitu LED hijau indikator aman. Nah, ini seterusnya kita masukkan ke pin nomor 19 dan ininya kita hubungkan indikatornya ke ground juga. Baik, terakhir adalah buzzer. Pin positif itu adalah pin yang berwarna merah ini kita hubungkan ke pin 21. Itu ada di sini ya. Kemudian adalah pin negatif kita hubungkan ke pin ground. Ini negatif yang oke, sudah terhubung semuanya. Langkah selanjutnya adalah kita menuliskan kodenya untuk menjalankan rangkaian smart regulator ini. Sebelum itu kita harus menambahkan library terlebih dahulu. Yang pertama adalah itu ada ESP32 servo, dan kemudian kita gunakan Blink sebagai platform nanti untuk memonitoring atau platform dashboardnya. Baik, semua sudah terhubung di sini. Nah, silakan kita tinggal menuliskan kodenya. Ini sudah membuat catatan terlebih dahulu dengan beserta pin-pin yang sudah kita buat tadi. Sembari saya akan menjelaskan sedikit terkait kode yang digunakan di sini. Baik, dari pertama itu adalah define Blink ini itu nanti adalah untuk memberi inisialisasi identitas perangkat kita agar bisa dikenali oleh server Blink. Nanti kita akan isikan sesuai dengan dashboard kita yang ada di Blink. Kemudian ada include ini untuk memanggil library, mengenali perintah WiFi, protokol Blink, dan juga cara menggerakkan servo. Di sini SSID nambah ini adalah password atau SSID pengaturan bawaan dari WAPWI agar kita dapat terhubung dengan WiFi atau internet secara online. Kemudian regulator valve ini berdasarkan pin-pin yang kita pakai tadi angka 2000 itu untuk thresholdnya. Jadi bila nanti si potensiometer ini melebihi 2000 maka pin merah akan menyala dan buzzer akan menyala, kemudian servo akan nutup. Selanjutnya ada void setup, ini menetapkan status pin. Nah, pin mode hijau, merah, dan buzzer pin setelah sebagai output karena mereka menerima perintah dari ESP32. Kemudian untuk Blink ini bertugas menyambungkan ESP32 ke internet dan ke server Blink yang tadi sudah kita inisialisasi di atas. Nah, kemudian yang Blink run ini adalah dia itu bertugas untuk menghubungkan perangkat kita ke cloud, yaitu ke Blinknya, kemudian membaca nilai potensiometer. Kemudian di Blink virtual write ini itu dia akan membuat nilai gas itu agar terbaca di aplikasi Blink di HP ataupun web real time ke virtual 0. Jadi kita nanti akan membuat virtual pinnya itu 0 ya teman-teman. Kemudian di sini juga sama, ada virtual 1 berarti kita pinnya virtual 1 untuk status, dan ini juga sama. Jadi bila
gas value-nya itu lebih dari threshold yang 2000 tadi, maka dia akan menunjukkan lampu merah, buzzernya akan menyala, kemudian valve-nya akan menutup, dan statusnya akan menjadi bahaya gas. Jika tidak atau statusnya di bawah threshold, maka dia akan menyalakan lampu hijau, buzzernya tidak menyala, katupnya terbuka, dan statusnya aman. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat dashboard deep-link, yaitu kita masuk ke developer zone, kita buat dulu new template, kita tulis saja gas monitor 2 SP32 IV dan down. Kita buat data stream, kita buat virtual pin, kita buat ini dia adalah kadar gas virtual pin itu 0. Ini kita set sampai 4000 aja, 4000, atau kalau potentiometer itu dia 4095. Oke, create data stream. Satu lagi yaitu untuk si statusnya, kita akan buat 2, yaitu adalah status dia v1, tapi dia tipenya adalah string karena dia nanti kira teks. Jangan lupa disimpan. Kemudian kita masuk ke web dashboard. Di sini kita tinggal edit saja, kemudian kita tambahkan meteran atau gauge ini, kita pilih data stream yang satu dan oke. Selanjutnya kita tambahkan label itu ada di untuk menampilkan statusnya itu ini, kita ke label, kita besarkan sedikit labelnya, kemudian kita isikan dia untuk data stream yang status dan kita save. Nah, kemudian di home ini kita save terlebih dulu. Ini jangan lupa kita copy ya inisialisasi dari itunya link, dan kita tampilkan di sini. Without token, kita tidak ada tokennya ya. Add first device ini, oh ini. Nah ini kita bikin device dulu yang tadi ya ternyata ya. Nah ini copy to clipboard, kita masukkan ke sini. Nah kita tempelkan. Oke, kita akan coba jalankan di sini. Ternyata servernya sedang sibuk ya. Nah baik, sini sudah dia akan mencoba menghubungkan. Nah kemudian seharusnya dia akan bisa terbaca di sini. 0 kita coba naikkan, dia terbaca sudah, kadar gasnya naik, tapi tidak ada yang terjadi sampai dia melebihi 2000. Nah, katup tertutup, lampu LED merah nyala, buzzer berbunyi, dan di sini bahaya gas, kadar gasnya naik. Oke, sini jika kita turunkan potensiometernya, dia akan mati, lampu hijau menyala, buzzer mati, katup terbuka, dan di sini terbaca aman. Baik, mungkin sekian saja proyek dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.